Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat untuk kita semua. Saya Ratna Wulandari, seorang praktisi kesehatan yang setiap harinya mendampingi para lansia. Sebelum kita berbincang lebih jauh, saya ingin sekali menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak saat ini. Bolehkah saya tahu Anda sedang menonton dari kota mana? Silakan tuliskan di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling mengenal. Bapak Ibu, di usia indah kita saat ini, kesehatan adalah aset yang paling berharga dan harus selalu kita jaga dengan penuh hati-hati, terutama saat sedang menjalankan ibadah puasa. Niat kita memang mulia, namun tubuh kita memiliki batasannya sendiri. Itulah sebabnya saya meminta Bapak Ibu untuk menyimak penjelasan saya ini sampai benar-benar selesai tanpa terlewat satu bagian pun. Sangat penting bagi kita untuk mengenali dengan pasti kapan puasa harus segera dihentikan jika tanda-tanda darurat muncul pada tubuh kita, demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan agar kita tetap bisa bugar menjalani hari-hari tua dengan penuh kebahagiaan. Bapak dan Ibu, poin kedua yang harus kita perhatikan dengan sangat teliti adalah kondisi cairan di dalam tubuh kita. Sebagai lansia, tubuh kita seringkali terlambat memberikan sinyal haus, padahal cadangan air di dalam sudah mulai menipis. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk rajin memantau warna air seni atau urin setiap kali ke kamar mandi. Jika warnanya mulai berubah menjadi kuning pekat, coklat tua, atau terlihat keruh, itu adalah cara tubuh berteriak bahwa ia sedang mengalami kekurangan cairan yang cukup serius atau dehidrasi. Selain memantau warna urin, coba rasakan juga tanda-tanda fisik yang muncul di area wajah dan mulut. Apabila Bapak Ibu merasa lidah sangat kaku, bibir pecah-pecah, atau area mata terasa lebih cekung dan sayu dari biasanya, jangan pernah menganggap ini hanya rasa lelah biasa. Pada usia kita, kekurangan cairan bukan sekadar masalah haus saja, melainkan bisa mengganggu fungsi organ dalam jika dibiarkan terus-menerus. Jika tanda-tanda ini sudah sangat terasa dan membuat tubuh Bapak Ibu tidak nyaman, itu adalah alarm nyata agar segera membatalkan puasa. Saran saya sebagai praktisi, jangan pernah memaksakan diri untuk bertahan hingga waktu maghrib jika kondisi fisik sudah menunjukkan tanda-tanda kekeringan seperti ini. Menghentikan puasa saat tubuh sudah tidak mampu menanggung dehidrasi adalah langkah yang bijak dan bertanggung jawab terhadap kesehatan sendiri. Ingatlah bahwa tujuan kita adalah beribadah dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan menderita. Segeralah minum air putih atau cairan yang menyegarkan secara perlahan untuk memulihkan kembali keseimbangan cairan tubuh Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, poin ketiga yang harus kita waspadai dengan sangat saksama adalah munculnya rasa pusing yang tidak biasa, atau yang sering kita sebut dengan sensasi dunia terasa berputar dan keliengan. Pada usia senja kita, sistem keseimbangan tubuh tidak lagi sekuat dulu, terutama saat asupan nutrisi dan cairan berkurang selama menjalankan ibadah puasa. Jika Bapak Ibu sedang duduk atau berbaring, lalu tiba-tiba saat berdiri merasa pandangan mendadak menjadi gelap atau goyah, mohon jangan pernah diabaikan. Ini adalah pesan darurat dari otak yang menandakan bahwa tekanan darah atau aliran oksigen ke kepala Bapak Ibu sedang mengalami gangguan yang cukup serius akibat tubuh yang terlalu lelah. Apabila kondisi pusing berputar ini muncul, tindakan pertama yang sangat krusial untuk Bapak Ibu lakukan adalah segera mencari tempat duduk atau berpegangan pada benda yang kokoh di sekitar. Jangan sekali-kali mencoba untuk tetap berjalan atau memaksakan aktivitas, karena risiko jatuh pada lansia sangatlah berbahaya dan bisa berakibat fatal pada tulang belakang maupun bersendian kita. Rasa pusing ini adalah cara tubuh memberitahu bahwa ia sudah tidak sanggup lagi menjaga keseimbangan karena energi yang menipis. Jika setelah beristirahat sejenak rasa pusing tersebut tidak kunjung hilang atau justru malah membuat Bapak Ibu merasa mual dan ingin pingsan, itu adalah tanda nyata bahwa batas kemampuan tubuh Bapak Ibu sudah terlampaui. Sebagai praktisi kesehatan, saya ingin menekankan bahwa memaksakan diri dalam kondisi pusing yang hebat sangatlah berisiko bagi keselamatan Bapak Ibu. Tubuh memerlukan asupan energi segera untuk menstabilkan kembali tekanan darah dan fungsi saraf agar Bapak Ibu tidak kehilangan kesadaran. Jika tanda pusing berputar ini muncul, mohon untuk segera membatalkan puasa dengan meminum air hangat atau sedikit minuman manis. Ingatlah bahwa kesehatan Bapak Ibu adalah prioritas yang paling utama. Karena kita ingin menjalankan ibadah dalam kondisi yang tegak dan sehat, bukan dalam kondisi yang membahayakan diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, poin keempat ini memerlukan perhatian ekstra, karena berkaitan dengan kadar energi di dalam darah kita. Saya ingin Bapak Ibu waspada jika tiba-tiba muncul keringat dingin di area dahi, leher, atau telapak tangan, padahal suhu udara di sekitar sedang sejuk atau tidak panas. Kondisi ini biasanya muncul bersamaan dengan rasa gemetar atau nderedek pada jari-jari tangan yang sulit dikendalikan. Dalam dunia kesehatan,
Ini adalah sinyal kuat bahwa kadar gula darah Bapak Ibu sudah merosot terlalu jauh di bawah batas normal. Gemetar dan keringat dingin ini bukan sekadar tanda lapar biasa, melainkan cara tubuh memberitahu bahwa mesin penggerak kita sudah kehabisan bahan bakar utama. Jika Bapak Ibu merasa jantung berdebar lebih kencang disertai perasaan cemas atau gelisah yang muncul secara mendadak, mohon jangan ditunda lagi untuk segera membatalkan puasa. Pada usia lansia, kondisi gula darah yang terlalu rendah jauh lebih berbahaya dan bisa mengakibatkan tubuh kehilangan kesadaran secara tiba-tiba jika tidak segera ditangani dengan asupan manis. Saran saya, apabila tanda-tanda ini muncul, segeralah mencari tempat untuk bersandar dan segera minum segelas air hangat yang dicampur sedikit gula atau teh manis. Langkah ini sangat krusial untuk menaikkan kembali kadar energi Bapak Ibu secara cepat. Jangan menunggu sampai waktu berbuka tiba jika tangan sudah terasa sangat lemas dan gemetar hebat. Karena keselamatan nyawa dan kesehatan organ tubuh Bapak Ibu jauh lebih utama daripada memaksakan diri menyelesaikan jam puasa dalam kondisi yang membahayakan. Bapak dan Ibu sekalian, poin kelima ini merupakan tanda yang sangat krusial dan seringkali justru disadari oleh orang di sekitar kita, yaitu munculnya rasa bingung atau linglung secara mendadak. Jika Bapak Ibu tiba-tiba merasa sulit untuk berkonsentrasi, lupa sedang berada di mana, atau merasa pikiran menjadi sangat berkabut, mohon jangan dianggap sepele. Kondisi ini menunjukkan bahwa otak kita sudah tidak mendapatkan cukup energi dan cairan untuk bekerja dengan normal. Bagi Bapak Ibu yang memiliki keluarga di rumah, sangat penting untuk saling memperhatikan. Jika ada anggota keluarga yang mulai terlihat sulit diajak bicara atau tampak melamun tanpa sebab, itu adalah alarm bahaya. Kondisi linglung atau penurunan kesadaran ini biasanya terjadi karena otak kekurangan glukosa sebagai bahan bakar utamanya. Ketika otak mulai kelaparan, fungsi bicara dan ingatan kita akan terganggu. Bapak Ibu mungkin akan merasa bicara menjadi sedikit melantur atau kesulitan menemukan kata-kata yang tepat saat mengobrol. Saya ingin menekankan bahwa jika tanda-tanda disorientasi ini sudah muncul, ini bukan lagi tahap lemas biasa yang bisa ditahan. Ini adalah sinyal bahwa tubuh sudah masuk ke fase darurat yang bisa mengancam fungsi syaraf jika tidak segera mendapatkan asupan. Sebagai praktisi kesehatan, pesan saya sangat tegas. Jika Bapak Ibu mulai merasa tidak nyambung saat berkomunikasi atau merasa sangat mengantuk yang tidak tertahankan secara tidak wajar, segeralah batalkan puasa saat itu juga. Mintalah bantuan keluarga untuk menyediakan minuman manis hangat demi memulihkan kesadaran dengan cepat. Ingatlah Bapak Ibu, kesehatan otak kita sangat mahal harganya. Tidak ada gunanya memaksakan puasa hingga maghrib jika risikonya adalah penurunan fungsi kesadaran yang bisa berakibat fatal bagi keselamatan Bapak Ibu di rumah. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, poin ke-6 ini adalah peringatan yang sangat serius dan berkaitan langsung dengan kesehatan jantung kita, yaitu munculnya rasa nyeri di dada atau sesak napas secara tiba-tiba. Perlu Bapak Ibu ketahui, saat kita berpuasa, volume cairan dalam tubuh berkurang dan darah cenderung menjadi lebih kental, sehingga jantung harus bekerja jauh lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika Bapak Ibu merasakan tekanan di dada, rasa seperti tertindih beban berat, atau nyeri yang menjalar hingga ke leher dan lengan, mohon jangan sekali-kali dianggap sebagai masuk angin biasa. Selain rasa nyeri, perhatikan juga bagaimana pola napas Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merasa napas menjadi sangat pendek, terengah-engah padahal sedang tidak melakukan aktivitas berat, atau merasa seolah-olah sulit menghirup udara dengan lega, itu adalah tanda bahwa tubuh sudah kewalahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jantung dan paru-paru Bapak Ibu sedang berjuang keras menghadapi kekurangan cairan dan energi akibat puasa. Dalam situasi seperti ini, setiap detik sangatlah berharga untuk mencegah beban kerja jantung yang berlebihan di usia senja. Saran saya sebagai praktisi kesehatan, jika Bapak Ibu merasakan ketidaknyamanan pada dada atau sesak napas, segera hentikan puasa dan istirahatkan tubuh dalam posisi duduk yang nyaman atau setengah berbaring. Segeralah membatalkan puasa dengan meminum air hangat secara perlahan untuk membantu mengencerkan darah dan meringankan beban kerja jantung. Jangan pernah menunda atau menunggu hingga waktu berbuka tiba jika gejalanya sudah terasa mengganggu, karena menjaga kesehatan jantung Bapak Ibu jauh lebih utama daripada memaksakan diri dalam kondisi yang membahayakan nyawa. Bapak dan Ibu sekalian, poin ke-7 yang harus kita waspadai bersama adalah munculnya rasa lemas yang melampaui batas kewajaran. Kita semua tahu bahwa merasa sedikit tidak bertenaga saat berpuasa adalah hal yang lumrah. Namun, yang saya maksud di sini adalah kondisi lemas yang sangat berat, di mana Bapak Ibu merasa seolah-olah seluruh tenaga telah hilang sepenuhnya.
Jika Bapak Ibu sampai merasa tidak sanggup lagi untuk sekadar berdiri, berjalan ke kamar mandi pun harus dipapah, atau bahkan mengangkat tangan saja terasa sangat berat, maka itu adalah pertanda bahwa cadangan energi dalam tubuh Bapak Ibu sudah benar-benar habis. Kondisi lemas yang ekstrim ini bukan lagi sekadar rasa lapar, melainkan sinyal bahwa otot dan organ-organ penting di dalam tubuh tidak lagi mendapatkan bahan bakar yang cukup untuk bekerja. Pada usia lansia, memaksakan diri dalam kondisi lemas yang parah sangatlah berbahaya, karena resiko jatuh menjadi sangat tinggi. Kita tahu bahwa jatuh bagi lansia bisa berakibat panjang, mulai dari cedera tulang hingga gangguan gerak lainnya. Jika Bapak Ibu merasa pandangan mulai kabur, disertai tubuh yang terasa lunglai tak berdaya, mohon jangan dipaksakan untuk bertahan lebih lama lagi. Sebagai praktisi kesehatan, saya ingin mengingatkan bahwa tubuh kita memiliki hak untuk mendapatkan asupan jika keadaannya sudah darurat. Jika Bapak Ibu merasakan lemas yang luar biasa hingga merasa ingin pingsan, segera hentikan puasa Bapak Ibu saat itu juga. Ambillah segelas minuman hangat yang mengandung gula untuk mengembalikan tenaga dengan cepat. Ingatlah, memaksakan diri hingga jatuh pingsan justru akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Kesehatan Bapak Ibu adalah prioritas utama agar kita semua bisa terus beribadah dengan tenang dan nyaman di hari-hari berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, poin ke-8 yang perlu kita perhatikan dengan sangat saksama adalah munculnya gangguan pencernaan yang terasa tajam dan tidak biasa. Bagi kita yang sudah lanjut usia, dinding lambung cenderung menjadi lebih sensitif terhadap asam lambung, terutama saat perut dibiarkan kosong dalam waktu yang lama. Jika Bapak Ibu mulai merasakan nyeri yang melilit di ulu hati, rasa panas yang membakar hingga ke kerongkongan, atau perut yang terasa sangat kembung dan penuh gas hingga menyesakan, mohon jangan dianggap sebagai gangguan perut biasa yang akan hilang dengan sendirinya. Kondisi ini seringkali diperparah dengan munculnya rasa mual yang hebat, atau bahkan keinginan untuk muntah secara berulang kali. Jika Bapak Ibu sudah sampai pada tahap muntah, maka tubuh tidak hanya kehilangan sisa nutrisi, tetapi juga kehilangan banyak cairan dan zat penting lainnya, yang bisa membuat kondisi fisik merosot dengan sangat cepat. Saya ingin menekankan bahwa rasa nyeri lambung yang tajam adalah cara tubuh memberitahu bahwa tingkat keasaman di dalam perut sudah tidak lagi mampu ditoleransi, dan jika dibiarkan, ini bisa memicu peradangan yang lebih serius pada sistem pencernaan Bapak Ibu. Saran saya sebagai praktisi kesehatan, apabila rasa perih dan mual tersebut mulai mengganggu kenyamanan ibadah Bapak Ibu, segeralah batalkan puasa dengan cara yang tepat. Mulailah dengan meminum air putih hangat atau air jahe hangat secara perlahan untuk menenangkan dinding lambung yang sedang tegang. Jangan pernah menunda sampai kondisi lambung semakin terluka, karena tujuan kita berpuasa adalah untuk mencari keberkahan, bukan untuk menyakiti tubuh sendiri. Segera beri asupan yang lembut agar lambung Bapak Ibu bisa kembali tenang dan berfungsi dengan baik kembali. Bapak dan Ibu sekalian, jika salah satu tanda darurat yang saya sebutkan tadi muncul, poin ke-9 ini sangat penting untuk dipahami, yaitu bagaimana cara membatalkan puasa dengan prosedur yang aman dan benar. Perlu diingat, ketika tubuh sedang dalam kondisi krisis atau sangat lemah, kita tidak boleh sembarangan memasukkan makanan atau minuman dalam jumlah besar sekaligus. Tindakan pertama yang paling tepat adalah dengan meminum segelas air putih hangat atau teh manis hangat secara perlahan, seteguk demi seteguk. Cairan hangat ini berfungsi untuk membangunkan sistem pencernaan Bapak Ibu dengan lembut tanpa mengejutkan organ tubuh yang sedang lemas. Setelah meminum cairan manis untuk menaikkan kadar gula darah secara cepat, jangan langsung tergoda untuk mengonsumsi makanan berat seperti nasi atau gorengan. Berikan waktu jeda sekitar 15 hingga 30 menit agar tubuh Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk menstabilkan aliran darah dan energi terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa mulai dengan sedikit makanan lunak atau buah-buahan yang mudah dicerna. Mengonsumsi makanan berat secara mendadak saat tubuh sedang menunjukkan tanda darurat justru dapat memicu kerja jantung dan lambung yang terlalu berat, yang malah bisa memperburuk kondisi kesehatan Bapak Ibu. Sebagai praktisi kesehatan, saya ingin Bapak Ibu benar-benar memperhatikan reaksi tubuh setelah membatalkan puasa tersebut. Jika setelah minum dan makan sedikit Bapak Ibu merasa kondisi mulai membaik, segeralah beristirahat dalam posisi berbaring yang nyaman dengan kaki sedikit ditinggikan, agar aliran darah ke kepala kembali lancar. Namun, apabila setelah dibatalkan kondisi Bapak Ibu tetap tidak menunjukkan perubahan, atau justru terasa semakin parah, jangan menunda lagi untuk segera menghubungi keluarga atau petugas kesehatan terdekat. Keselamatan Bapak Ibu adalah yang utama, dan mengambil langkah pembatalan yang tenang adalah tindakan paling bijaksana. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebagai penutup, saya ingin kembali mengingatkan bahwa ibadah puasa adalah momen yang sangat mulia.
Namun menjaga titipan nyawa dan kesehatan dari Sang Pencipta adalah kewajiban yang tidak kalah utamanya. Jangan pernah merasa bersalah atau berkecil hati jika kondisi fisik mengharuskan Bapak Ibu untuk berhenti sejenak di tengah jalan. Agama kita sangatlah memudahkan, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia senja. Keputusan Bapak Ibu untuk mendengarkan sinyal tubuh dan membatalkan puasa demi keselamatan jiwa adalah sebuah bentuk kebijaksanaan dan rasa syukur atas nikmat umur yang masih diberikan hingga saat ini. Saya sangat berharap penjelasan ini dapat menjadi pegangan bagi Bapak Ibu dan keluarga di rumah agar tetap bisa menjalankan ibadah dengan rasa aman dan tenang. Jika Bapak Ibu merasa informasi ini bermanfaat dan dapat menolong sesama rekan lansia lainnya, saya mohon kesediaannya untuk membagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman pengajian. Mari kita saling menjaga dan mengingatkan, karena satu informasi kecil yang Bapak Ibu bagikan hari ini bisa jadi sangat menyelamatkan kesehatan orang lain yang mungkin sedang memaksakan diri dalam kondisi bahaya tanpa mereka sadari. Akhir kata, saya Ratna Wulandari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sudah berkenan menyimak penjelasan ini dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Mari kita jalani masa tua kita dengan penuh semangat, penuh kesehatan, dan selalu dalam lindungannya. Jangan lupa untuk tetap rutin memeriksakan kondisi kesehatan ke tenaga medis terdekat agar ibadah kita selalu berjalan lancar. Sampai jumpa di video kesehatan selanjutnya, tetaplah bugar, tetaplah bahagia, dan salam sehat untuk seluruh keluarga Bapak Ibu di rumah.